Dikatakan di sini, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Berarti dialah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang lain. Tidak ada dua. Mau pilih mana kita? Mau pilih yang salah atau yang benar? Mau pilih yang gelap atau yang terang? Tinggal pilih. Urusannya sama kita sekarang. Kenapa? Karena orang-orang yang mau menghadap Tuhan, orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang tulus hatinya, orang-orang yang suci hatinya, bahkan orang-orang yang sudah menerima Tuhan, bahkan juga sudah mengakui perbuatan dan dosa pelanggaran, itu baru sudah merasa dia sudah dibenarkan oleh Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang naik kepada Bapa atau menghadap ke gunung Tuhan kalau tidak bersih hatinya. Bapak Ibu saudara kasih, kita ada semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya bersyukur dipercayakan hambanya, orang tua rohani kita di tempat ini, untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Bapak Gembala kita, Bapak Manik, di tempat ini. Saya Pendeta Nelson Stompul dari Sumatera, istri 1, anak 1, tapi istri nggak ikut bersama dengan saya karena anak kami ada di Tasikmalaya. Sesudah dari Tanah Abang tanggal 6 kemarin, tanggal 7 langsung berangkat ke Bandung, lalu hari ini dia ke Tasikmalaya untuk berjumpa dengan si Boru atau anak kami, Bapak Ibu saudara kasih. Jadi sehingga tidak ikut. Ya, itulah perkenalan saya dengan Bapak Ibu saudara kasih. Istri saya Buru Ginting dari Kairo. Ya, dari Kairo. Sementara saya orang Porsea. Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi saya bersyukur dipercayakan oleh Bapak Gembala kita menyampaikan firman Tuhan untuk hari ini. Untuk kita menyampaikan, belajar firman Tuhan pada malam hari, terambil daripada Yohanes 1 ayat 47. Yohanes 1 ayat 47. Satu ayat ini dulu kita baca, Bapak Ibu saudara kasih. Yohanes 1 ayat 47. Sama-sama kita membaca. Mohon dengan hormat kita bangkit berdiri untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu saudara kasih. Dikatakan di sini, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Bapak Ibu saudara kasih, Yesus dikatakan akulah jalan dan kebenaran. Yesus katakan akulah jalan keselamatan. Yesus katakan akulah garam. Yesus katakan akulah terang. Yesus katakan akulah guru. Yesus katakan akulah raja damai. Bahkan Yesus katakan aku adalah Alfa dan Omega. Amin. Ya, jadi banyak kali perumpamaan dibuat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahkan sampai kepada supaya sampai mengerti murid-muridnya itu. Bahkan dikatakan lagi akulah batu karang yang teguh. Kalau orang membangun rumahnya, kalau tidak didasari dengan batu besar atau batu kelapa atau batu mangga, kalau membangun di atas pasir akan datang badai, datang angin,
bahkan ditiupkan, bahkan akan roboh. Kenapa? Karena tidak didasari batu kelapa atau mangga yang besar-besar. Yang berbicara adalah harus didasari dengan Yesus Kristus. Katakan amin. Ya, itulah makanya Tuhan Yesus bilang, akulah batu karang yang teguh, yang tidak diterima orang-orang yang tidak menerima dia, bahkan dikatakan membuang dia, sehingga menjadi batu itu menjadi batu penjuru. Setiap pondasi yang ada kita lihat, baik juga rumah, baik juga bangunan, baik juga gedung, kalau tidak didasari dengan batu yang besar, itu akan roboh. Demikian juga Tuhan katakan, tidak boleh, tidak bisa, bahkan tidak mampu kalau kita tidak didasari dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Kenapa? Di luar Yesus kau tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus engkau binasa. Di luar Yesus tidak bisa engkau berbuah. Itu di Yohanes 15 sampai kepada, makanya di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa dikatakan. Dikatakan di sini, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Berarti dialah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang lain. Tidak ada dua. Mau pilih mana kita? Mau pilih yang salah atau yang benar? Mau pilih yang gelap atau yang terang? Tinggal pilih. Urusannya sama kita sekarang. Kenapa? Karena orang-orang yang mau menghadap Tuhan, orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang tulus hatinya, orang-orang yang suci hatinya, bahkan orang-orang yang sudah menerima Tuhan, bahkan juga sudah mengakui perbuatan dan dosa pelanggaran, itu baru sudah merasa dia sudah dibenarkan oleh Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang naik kepada Bapa atau menghadap ke gunung Tuhan kalau tidak bersih hatinya. Kita cari dulu ayatnya. Nanti kita kembali ke sini Bapak Ibu Saudara kasih. Mazmur 24. Mazmur 24 ayat 1 sampai 3. Siapa lebih cepat mendapat dibaca. Mazmur, ya. Siapa yang lebih cepat? 1, 2, 3. Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? 4. Orang yang bersih tangannya, murni dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Tidak bersumpah palsu. Tadi dikatakan, lihat Tuhan Yesus, itulah Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Jadi kalau kita katakan kita anak Tuhan, sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi menyimpan sesuatu yang tidak murni, atau menyimpan kesalahan saudara atau orang atau teman atau apa, kalau belum kita mengampuni atau belum melepaskan pengampunan, berarti itu dikatakan belum murni, masih ada kepalsuan. Jangan dibilang anak Tuhan tapi tidak seperti karakter Tuhan. Kalau kita masih merasa kita Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus menjadi Tuhan kita, harus tidak ada kepalsuan di dalam diri kita. Katakan amin. Karena banyak ada yang palsu. Ada uang palsu. Ada prajurit yang palsu. Contoh, tentara gadungan. Iya kan? Makanya ditangkap. Ada juga polisi gadungan atau polisi palsu. Bahkan juga ada dokter palsu. Pura-pura dia mau berbuat jahat lah, contoh dia pura-pura pakai baju putih untuk masuk ke rumah sakit. Kalau kita tonton sinetron ya, hanya ininya aja, nggak apa namanya itu?
Nah, itu dia. Hanya itu aja. Berpura-pura. Untuk apa? Berbuat jahat. Berarti kalau ada kepalsuan, berarti belum murid Tuhan yang sejati. Kalau ada masih kepalsuan, berarti belum sungguh-sungguh dia benar-benar anak Tuhan. Belum. Kita cari ayatnya, Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda untuk mempertahankan keluarganya bersih? Tentunya dengan yang takut akan Tuhan. Mazmur 119 ayat 9. Yuk, 1, 2, 3. Dengan apakah Seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dan menjaganya? sesuai dengan firman. Iya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Tentunya orang yang sudah dibersihkan hati dan jiwa dan rohnya, tentunya dia sudah bisa berkata, aku ini anak Tuhan. Kalau sudah ada pengakuan, 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita bilang kita orang tidak berdosa, kita menipu diri kita. Tetapi kalau kita sudah mengakui dosa-dosa kita, bahkan mengakui pelanggaran kita, maka dikatakan kita akan disucikan karena Dia adalah adil. Amin. Iya. Jadi karena orang-orang yang bersih hatinya, yang murni hatinya dikatanya, bahkan juga tangannya adalah bersih, tidak menyerahkan hidupnya kepada penipuan. Kembali ke Mazmur 24 tadi, Bapak Ibu Saudara kekasih, ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi kita itu berarti dimurnikan, disucikan, dibasuh dengan air yang murni, dengan air yang jernih. Cari ayatnya, Yeskel 36 ayat 25. Air yang jernih itulah yang menyucikan hidup kita. Itulah Yesus Kristus. Makanya dikatakan, akulah air kehidupan yang menyucikan setiap kefasikanmu, bahkan dosa-dosamu. Kira-kira begitulah. Kita cari ayatnya. Yeskel 36 ayat 25. Satu, dua, tiga. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-halamu. Aku akan mentahirkan kamu. Dengan kata lain, aku akan menyucikan engkau. Aku akan membasuh engkau berhala-halamu itu. Bahkan dikatakan ayat 26 dikatakan tadi di sini ke bawah kita, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Wah, luar biasa. Jadi berarti kita disucikan dulu kita. Amin. Dibasuh dulu kita. Bahkan dimurnikan dulu kita. Lewat apa? Lewat perbuatan kita. Lewat apa? Lewat pengakuan kita. Lewat apa? Tingkah laku kita. Sehingga bisa kita nyanyikan Mazmur 119 itu ayat 2. Dengan apakah seorang muda untuk mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Firman-Mu
firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu, Tuhan. Amin, anak muda. Amin, anak mudi. Mudah-mudahan. Jadi disambung itu ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi itu kalau kita hayati, kalau kita renungkan, wah, kita bisa introspeksi diri. Berarti firman itu, tanpa firman-Mu itu Tuhan, aku akan jatuh. Tanpa firman-Mu itu Tuhan, aku akan apa? Hilang. Seperti pemuda yang hilang itu. Hilang dari rumah bapaknya, diminta warisannya. Sesudah dia merasa sadar, habis harta warisannya atau pembagiannya, baru sadar dia, banyak kali makanan di rumah bapakku, lebih baiklah aku pulang, lebih baiklah aku mengaku dosa, lebih baiklah aku mengakui pelanggaranku. Walaupun bapakku banyak makanan, di sini aku makan dengan makanan yang kaki empat. Aku akan sadar, aku akan bangkit, aku akan berubah, aku akan menyesali setiap perbuatanku, aku akan kuakui pelanggaran-pelanggaranku supaya bapakku mengasihi aku, supaya bapakku mengampuni aku, supaya bapakku menyambut aku. Jadi kalau sudah kita mengakui dosa kita, ya tentunya Bapa di surga pun akan menyambut kita, asalkan kita mau merendahkan diri. Katakan amin. Asalkan kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak mengeraskan hati seperti dikatakan di sini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Hati, dengan kata lain, hati keras itu hati yang memberontak, hati yang jugul, hati yang jogal. Kira-kira begitulah. Kenapa? Karena saya dulu seperti itu, Bapak Saudara kasih. Dirubah saya. Dirubah, benar-benar dirubah hidup saya. Yang 20 tahun yang lalu, begitu saya di pasaran, orangnya saya keras, orangnya saya, gimana aku bilang? Tidak karu-karuan hidupnya. Setiap minggu, setiap hari saya teriak-teriak ke Jakarta Selatan 505 Masari Bakti. Minggu. Nyampe di pasar Minggu, balik, putar, pelukadu. Berapa kali saya teriak satu hari, pasar Minggu. Karena waktu itu kami di Klender, Masari Bakti. Minggu, setiap hari teriak. Tapi saya tidak pernah minggu, coba. Jadi Tuhan rubah hidup saya, Tuhan rubah. Ke gereja, baru ke surga. Tuhan rubah hidup saya, Bapak Ibu saya kasih. Karena kenapa dulu? Karena begitu keras, begitu jahat, atau dengan jahatnya kami dengan kerjasama dengan apa? Pencopet. Bis PPD Masari Bakti kerjasama kami. Di Pulau Gadung itu, di pemuda itu udah siap-siap naik apa? 5 atau 3, baru nanti ke mau dekat Pulau Gadung, dan naik nanti 2, 3 dari pemuda ini main di apa? Di dalam, jumpa di tengah. Padahal udah macet kan, udah masuk terminal bis apa? Baik juga dari Rambutan, baik juga dari Blok M, baik juga Metro Mini, baik juga dari berbagai daerah, bus-bus luar kota. Habis. Makanya terjadi di Pulau Gadung 20 tahun yang lalu, maling teriak maling, copet teriak copet. Kenapa? Kami yang beraksinya, kawan. Contohnya begini, saya beraksi, lalu teriak, tapi tiba-tiba kawanku udah standby mukul mulutnya. Copet katanya. Ini copetnya katanya. Yang diserang. Kenapa? Makanya terjadi maling teriak
maling teriak maling. Itulah dulu pekerjaan kami di Pulau Gadung. Baik juga mulai dari Pulau Gadung sampai main juga ke Tanah Abang 507 Masalah Bakti. Jadi dari Pulau Gadung kami sudah main beraksi, seragam ini nggak pakai, tapi bunting ongkos, bunting waktu itu masih harga uang besar 20.000, bunting ongkos. Sudah itu naik di halte perbatasan Cempaka Putih mau ke Senen, kan? Kalau ke Senen itu 905. Kalau Tanah Abang dari Pedongkelan. Nah, terus di Cempaka Putih naik lagi, pakai seragam, minta lagi ongkos, kan udah seragam kan? Mana gunting tadi udah diminta ongkos, udah diminta ongkos. Itu nggak betul, itu salah, itu palsu. Ini seragam. Itulah dulu kami. Makanya begitu Tuhan tangkap tahun 95, Tuhan hajarlah aku. Sakit, sesudah sakit, muntah darah. Karena minum, merokok, begadang, menjudi, itulah dulu. Lalu sesudah itu, sakit, dulu tinggal kami dulu di Pasar Cakung, belakang Pasar Cakung itu ada Kampung Batak, pintu tol itu mau ke Cikarang atau Cikampek atau ke Kerawang itulah. Pintu tol Cakung. Kampung Batak namanya terkenal itu di belakang Pasar Cakung. Kalau ke kiri dari sini kita mau ke Tanjung Priok ya, 41 ya. Itulah dulu. Jadi sesudah itu kami dengan abangku sudah sakit aku ini. Iyalah, sakitlah kau. Sekarang kau udah kurus kau. Habis kau nggak pernah kau gereja. Teriak-teriak aja kau pasal minggu, tapi kau nggak pernah kau berminggu. Kira-kira begitulah kan? Berapa kali mulutmu itu ngomong minggu, kau di gereja pun kau enggak. Nah, sekarang tanggal 95 bulan 4 saya ingat betul, pada saat itu bulan 4 didaftarkanlah aku berguru Malua di HKBP Cakung Sebitudai. Sudah itu dari bulan 4 sampai bulan 11 berguru Malua kami. Sudah Malua, tapi proses Malua itu aku sakit. Dalam seminggu itu 3 kali kami belajar firman Tuhan atau ibadah pemuda-pemudi atau belajar sidilah. Tapi dalam situasi berjalan waktu sakit, paru-paru ini udah rasanya semacam orang TBC-an. Masuklah ke rumah sakit Persahabatan. Dokternya bilang kalau Stompul mau sehat, jangan merokok, jangan mabuk, jangan begadang. Iya dok, saya bilang. Tapi tetap aja sakit. Obat yang dikasihnya nggak ada artinya, nggak ada mampan. Sudah itu ganti rumah sakit, pergi ke rumah sakit Pak Mawati, Jakarta Selatan. Tetap aja begitu. Bapak Ibu Saudara kasih. Sakit. Tapi saya belajarlah firman Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa benar-benar bahwa saya ini benar-benar dihajar Tuhan betul-betul karena Tuhan sayang sama saya. Wahyu 19 Wahyu 3 ayat 19. Kita cari ayatnya itu. Wahyu 3 ayat 19. Rupanya karena ada maksud Tuhan kepada saya sehingga saya dihajar lewat sakit saya itu. Wahyu 19 ayat 3. Sama-sama kita 1 dan 3. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak Ibu Saudara kasih, lewat ayat inilah saya merasa, begitu berarti saya Tuhan hajarlah aku lewat penyakitku itu. Jadi saya renungkanlah bagaikan gitar dengan bunyinya kalau nggak bolong di tengah gitar itu nggak bagus suaranya. Bagaikan seperti di kampung kami teringat aku bagaikan meriam bambu kalau tidak dibolongin. Apa itu bambu itu kalau dalam dapat waktu masa-masa Natal atau Tahun Baru, kalau tidak dibolongi bambu itu tidak kuat suaranya, meledak, ya kan? Jadi bagi itulah saya tadi bisa, kalau berarti saya seperti bambu, kalau tidak dihajar dulu, kalau tidak ditegur dulu, saya tidak akan bertobat. Kalau tidak saya menderita lalu sakit, saya tidak akan bertobat. Baru ampun Tuhan, saya bilang sama Tuhan. Kalau saya sembuh Tuhan, saya akan melayani Kau. Bapak Ibu Saudara kasih, berjalan waktunya,
berjalan waktunya dari bulan 4 sampai bulan 11, sinilah kami pada saat itu 15 orang kami belajar sampai kepada hari hanya 50, 5 tambah 40. Lalu firman Tuhan kepada saya, kepada Nelson Stompul, ayat firman Tuhan Roma 12 ayat 11. Itulah dibilang pendeta sama saya, dibacakan dari langkatan itu. Jadi saya ingatlah, wah, jadi kalau saya kembali lagi bekerja pada saat itu saya bekerja dipanggil supir saya bekerja, kita bekerja ya Son, minta surat mobil, minta SPJ, periksa mobil, apa yang masalah, kasih ke montir, supaya besok kita, pada saat itu hari Sabtu, untuk hari Minggu, SPJ, surat perintah jalan gitu. Jadi saya mauin, Bapak Ibu Saudara kasih, saya mauin, lalu sesudah sampai dari pagi sampai sore dapatnya 500.000, lalu setorannya 200.000, 300.000 bagi 3, kondektur 2, 1 supir. Jadi 150 supir, 150 juga kondektur bagi 2, 75.000. Tapi sesudah saya hitung, saya pegang uang itu bagaikan kertas yang tidak ada harganya. Kenapa? Tuhan tegur saya. Kenapa kau bekerja? Kenapa kau tidak turuti firman Tuhan yang saya sampaikan samamu? Kira-kira begitulah Bapak Saudara kasih. Tuhan bilang supaya saya rajin. Tuhan bilang supaya saya taat. Lalu itulah Bapak Saudara kasih sampai hari ini, sehingga saya ambil keputusan Lensernya suatu 97, sehingga saya sekolah Alkitab ke Lampung, bahkan juga masih di Somor Saron GBI Kelapa Gading yang dipimpin oleh Bapak Yakub Nahwai. Bahkan juga ada pendidikan lagi di Medan Bapak Saudara kasih sampai hari ini, oleh karena kemurahan Tuhan, sehingga dihajar dulu saya dengan Wahyu 19, Wahyu 3:19 itu tadi. Barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak Ibu Saudara kasih, pemuda-pemudi, berarti dalam ayat ini kita dituntut supaya kita benar-benar bersih, benar-benar murni, benar-benar jujur, tidak ada kepalsuan. Katakan amin. Firman Tuhan tadi kan sudah kita baca, Yesus itu Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam hidupnya. Makanya kita tinggal merenungkan firman Tuhan itu, ada nggak kepalsuan? Ada nggak kepalsuan dalam hidup kita? Mari kita koreksi diri kita, karena jangankan tentara, ada juga yang palsu. Jangankan polisi, ada yang palsu. Jangankan dokter, ada juga yang palsu. Jangankan juga pendeta, ada yang palsu. Jangankan pendeta, jemaat pun ada yang palsu. Palsunya apa? Tidak setia kepada Tuhan. Ajaran pun ada yang salah. Nah, itu dia. Jadi uang pun ada yang palsu. Makanya kadang kita pegang uang itu sepertinya uang mainan ya. Padahal teliti punya teliti lagi, berarti benar ada bedanya. Jadi hati-hati kita zaman sekarang ini, dituntut kita supaya terus kita belajar, terus kita menggali kebenaran firman Tuhan itu. Amin. Belajar kita terus kebenaran firman. Kenapa? Karena orang-orang yang suci hatinya, yang sanggup mendekatkan diri kepada Tuhan, itu yang dimaksud Tuhan di situ Bapak Ibu Saudara kasih di Mazmur 24 itu tadi, ayat 4 itu. Ayat 26 di Hezkel 36 itu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Bukan ketetapan kita, ketetapan Tuhan. Bukan kehendak kita, melainkan kehendak Tuhan. Bukannya maunya kita, melainkan maunya Tuhan. Amin. Kita kan kadang lain, maunya kehendakku Tuhan. Sedangkan Tuhan Yesus saja bilang, berkata, sekiranya cawan itu Bapa, lalukanlah, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Jadi kita harus tetap mengikuti ajaran Tuhan, perkataan Tuhan. Katakan amin. Bukan kehendakku. Bapak Ibu Saudara kasih, dikatakan sih, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara kasih,
orang yang suci hatinya itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang tulus hatinya itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang merendahkan hatinya, hidupnya itu yang berkenan kepada Tuhan. Walaupun kita merasa boleh, tetapi kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang super, tidak ada yang paling pintar, hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Katakan amin. Kita cari dulu ayatnya, bahwa kalau sudah kita di koridor perintah Tuhan, segala sesuatu Tuhan akan mengajari kita, segala sesuatu Tuhan akan mengingatkan kita. Yohanes 6:14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan di sini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Amin. Roh Kudus mengajar kita, Roh Kudus menuntun kita, Roh Kudus juga mengurapi kita, bahkan juga Roh Kudus juga mengingatkan kita. Itulah kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita belajar di koridornya kebenaran. Jangan kita katakan kita anak Tuhan, sementara kita masih ada kepalsuan dalam hidup kita. Jangan kita katakan anak yang sudah beribadah sungguh-sungguh, tetapi kita tidak belajar di dalam koridornya Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Tuhan, bukankah kami mengadakan mujizat demi namamu? Tuhan, bukankah kami mengadakan segala sesuatu demi namamu? Apa kata Tuhan nanti? Enyahlah engkau sekalian pembuat kejahatan. Jadi bukan oleh karena mengadakan mujizat, bukan mengadakan kesembuhan, bukan mengadakan tanda-tanda heran, tetapi melakukan kehendak kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara kasih, ayat Wahyu 19 ayat 9 dikatakan, apa itu orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan, orang-orang yang sudah disucikan oleh Tuhan adalah orang-orang yang sudah ayat 8. Ya, ayat 8 dikatakan. Oh, kalau ya, sorry, ayat 7 mulai. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorak dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat 8, gantian. 1, 2. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lengan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lengan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Iya, itulah orang-orang kudusnya Tuhan. Kita menjadi mempelai Tuhan nanti. Berarti kita orang-orang yang sudah dibenarkan, yang sudah disucikan. Bahwa kita adalah pakaian kita yang dikatakan adalah pakaian kebenaran, yaitu dengan kata lain perbuatan-perbuatan dari orang-orang kudus yang sudah dibenarkan, sudah disucikan. Inilah kita nanti pelajari, inilah kita renungkan bahwa tidak ada kepalsuan di dalam Yesus. Kalau kita mengaku kita anak Tuhan, kita pun harus bisa berkata bahwa aku pun tidak ada kepalsuan dalam diriku. Katakan amin. Tidak ada menyimpang, tidak ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melainkan Tuhan berkenan di hadapan kita dan kita pun berkenan di hadapannya. Bahkan sehingga Tuhan berkata, hai anakku, marilah kepadaku. Hai anakku, marilah kepadaku. Di saat kita mempunyai persoalan, kalau kita sudah mengakui Tuhan, bahkan sudah mengakui Dia sebagai Tuhan dan Raja kita, bahkan sudah menyampaikan keluhan-keluhan kita, tapi lewat itu dosa pelanggaran kita, baik kesengajaan, baik tidak sengaja, baik secara kelaku kita ucapkan kepada Tuhan, ampuni saya,
pasti Tuhan akan mengampuni kita. Katakan amin. Jadi kita persiapkan hati kita, dikatakan di sini, dan kepalanya dikaruniakan supaya memakaikan lenah halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenah halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara kasih bahwa gereja Tuhan nantinya akan semua kita nanti mempelainya Tuhan. Makanya kita belajar firman Tuhan ini. Kita ayat terakhir, Hosea 2 ayat 19-20. Sama-sama kita ayat 19-21, 2-3. Aku akan 1, 2, belum. Ya, sorry. Hosea 2 ayat 19-20. Satu, dua, tiga, 19, 18 dulu, 18. Ya. 1, 2, 3. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Ini dulu kita renungkan Bapak Ibu Saudara kasih. Berarti gereja Tuhan kita nanti adalah mempelainya Kristus. Bahwa Yesus itu adalah sebagai mempelai pria sorga yang akan mengangkat kita nanti. Jadi orang-orang yang masuk ke gunung Tuhan adalah orang-orang yang sudah disucikan hatinya, disucikan jiwanya, bahkan disucikan rohnya, bahkan juga mulutnya pun disucikan. Amin. Bibirnya pun disucikan. Tidak ada ngomong sembarangan. Amos 3:9. Coba kita sandal dulu. Sorry, bukan Amos. Jeremia 3:9. Jeremia 3:9. Satu, dua, tiga. Sudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Bapak Ibu Saudara kasih, kalau sudah dikatakan tadi juga, bibir kita pun dibersihkan Tuhan, pikiran kita pun dibersihkan Tuhan, tidak pikiran dari bercabang-cabang, tidak ada pikiran kotor seperti si Judas kan. Dia kan udah pikiran kotor, dia dua uang aja dibilang dia. Bahkan juga apa kata Tuhan, memang anak manusia itu akan mati, memang anak manusia itu akan dihukum, memang anak manusia itu akan tersalib, tapi celakalah yang menyerahkannya, itu kata Tuhan. Lebih baiklah dia tidak dilahirkan ke muka bumi ini. Gak usah kita cari ayatnya, bahwa itulah perkataan Tuhan Yesus. Bahkan juga ada juga komplain di dalam hal yang lain juga. Bahkan juga Petrus juga sempat menyangkal, itu tidak mungkin Tuhan engkau mati. Kalau engkau mati Tuhan, aku juga ikut mati. Kalau engkau dihukum Tuhan, aku juga dihukum, kata Petrus. Tapi apa kata Tuhan kepada Petrus? Jangan banyak ngomong Petrus, nanti kulihat perkataanmu, bahkan aku sudah mengetahui apa nanti tindakan kepadaku. Sebelum ayam berkokok nanti sudah kau apa? 3 kali? Iya, sudah tahu Tuhan lebih dahulu. Berarti di luar Yesus kita tidak mampu. Katakan amin. Di luar Yesus kepalsuan, termasuk juga Petrus, termasuk juga murid-muridnya. Tanpa firman Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa firman Tuhan tidak bisa kita berjalan. Baik juga, itulah makanya sebabnya Bapak Saudara kasih, firman Tuhan itu yang membersihkan kita. Firman Tuhan itu yang menyucikan kita. Firman Tuhan itu yang memerdekakan kita sehingga kita bebas dari keterikatan dosa, bebas dari belenggu-belenggu dosa. Sehingga mulut kita pun dibersihkan, hati kita pun dibersihkan, bahkan perbuatan kita pun dibersihkan, roh kita pun dibersihkan, digantikan dengan hati yang taat. Hati yang keras digantikan dengan hati yang lembut. Hati yang tidak dengar-dengaran digantikan dengan hati yang dengar-dengaran. Bapak Ibu Saudara kasih. Bapak Ibu Saudara kasih, kembali ke Hosea 2 itu tadi. Hosea 2 ayat yang
yang 20, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Luar biasa. Kalau kita ini aja kita renungkan firman Tuhan ini, bahwa kita ini adalah sebagai mempelai pria surga, bahwa kita inilah mempelai wanitanya nanti, sehingga kita menyongsong kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi, Bapak Saudara kasih. Tetapi kita harus bersiapkan diri, karena tidak bisa diwakilkan melewat suami, melewat istri, melewat abang, adik, itu tidak ada. Bisa hanya kita sendiri nanti yang mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Ketika Yesus sebagai mempelai pria surga datang untuk menyongsong, jangan kita mau lagi bodoh seperti perempuan yang 5 itu tadi. Tetapi mari kita belajar seperti wanita yang 5 yang bijaksana itu, selalu memelihara firman Tuhan, selalu minyak firman Tuhan itu menyala dalam hidupnya. Amin. Di saat kita pelihara firman Tuhan itu, di saat kita jaga firman Tuhan itu, ketika Tuhan datang, kita siap sedia. Kita siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Makanya firman Tuhan dikatakan, atau pujian, sudahkah kita siap sedia menghadapi kedatangan Yesus kelak kembali untuk membawa kita semua yang sungguh-sungguh. Nah, itu dia. Yang sungguh-sungguh, yang berharap, yang percaya kepadanya. Bahkan dikatakan tadi di sini, dalam kasih setia dan kasih sayang. Pertama, kasih setia dulu. Amin. Kasih setia dulu. Satu lagi ayatnya. Ini yang dipimpin dulu sama saya. Hosea 6 ayat 6. Hosea 6 ayat 6. Apa dikatakan? Tuhan menyukai apa? Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Tapi dikatakan di sini lebih menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Bapak Ibu Saudara kasih, biarlah firman Tuhan ini merestorasi hidup kita, merombak hidup kita. Jangan ada kepalsuan, karena Yesus adalah Raja kita, karena Yesus adalah jalan kebenaran itu, karena Yesus tidak ada kepalsuan. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan merestorasi hidup kita, biarlah firman Tuhan yang merombak hidup kita, bahwa kita ke gereja ini adalah mencari kebenaran. Karena banyak orang mencari ke gereja, belum tentu dia mencari kebenaran, hanya ingin supaya dia nanti menikah ada yang sakrameni atau memberkati, bahkan juga meninggal ada mengagedai. Tetapi orang yang ke gereja pasti orang yang bertobat. Amin. Bertobat dengan arti adalah berubah hidupnya. Orang yang sungguh-sungguh ke gereja harus mereka yang benar-benar mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi orang yang ke gereja yang hanya terputus-putus, belum tentu mereka itu bertobat, berubah. Kenapa sudah Tuhan tetapkan sama kita selama 365 hari dalam setahun, bahkan 12 bulan itu dalam setahun, 12 bulan kali 4 itu 48 minggu, bahkan juga 48 minggu tambah lagi 5 minggu, ada Paskah, ada Natal, hari kenaikan, itu genap semuanya 56 minggu. Kadang orang Kristen hanya di saat mau diberkati, mau datang ke gereja, hanya mau ada sesuatu baru datang ke gereja. Tetapi sudah perintah Tuhan kepada kita, hari ke-7 berhenti dan wajib beribadah kepada Tuhan. Sudah diberikan sama kita 7 keranjang, bahkan juga tinggal kita pilih, kita nikmatikah yang 7 keranjang itu, apakah 6 keranjang yang kita nikmati. Tetapi Tuhan bilang sama kita, 6 keranjang samamu, 1 keranjang lagi untuk Tuhan. Artinya, Bapak Saudara kasih, Tuhan sudah memberikan kepada kita 6 hari untuk bekerja, melainkan hari ke-7 itu untuk Tuhan. Katakan amin. Biarlah firman Tuhan sampai di sini, Bapak Saudara kasih. Mari kita, supaya kita tidak ada kepalsuan dalam hidup kita, karena kita adalah pengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.
saya kembalikan kepada Bapak rohani kita atau Bapak Gembala. Haleluya.